Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah materi tentang sel. Ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki setelah mempelajari bab tentang sel. Kemudian ini adalah materinya. Dan keterampilan yang harus dimiliki adalah Anda dapat melakukan pengamatan sel dan menyajikan gambar sel tersebut ke dalam bentuk poster. Oke, kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sel, kita akan sedikit mengulas dulu teori-teori yang ditemukan oleh para ilmuwan. Ada banyak ilmuwan yang mengemukakan teori tentang sel. Robert Hooke, Robert Brown, Theodore Swan, sampai Rudolf Virchow. Kesimpulan dari semua teori ini saling melengkapi, yang menunjukkan bahwa sel adalah unit struktural fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Artinya, setiap makhluk hidup akan disusun oleh sel, dan fungsi-fungsi kehidupannya juga ditemukan pada sel. Sel memiliki komponen penyusun sel itu sendiri. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik, serta unsur mikro dan unsur makro. Senyawa organik pada sel itu ada dua jenis, ada makromolekul dan mikromolekul. Sebenarnya makromolekul pasti disusun dulu oleh mikromolekul. Contohnya, asam amino akan menyusun protein, nukleotida akan menyusun asam nukleat, asam lemak akan menyusun lemak, serta glukosa akan menyusun karbohidrat. Kemudian senyawa anorganik yang terdapat di dalam sel ada banyak juga, mulai dari air, garam mineral, gas, dan yang lainnya. Unsur makro, unsur-unsur yang terdapat di dalam sel, ada unsur makro dan unsur mikro. Mulai dari karbon, sulfur, fosfor, kalsium, besi, tembaga, kobat, dan lain-lainnya. Ini adalah gambaran seberapa kecil ukuran sel. Anda perhatikan objek yang dapat dilihat mata itu mulai dari manusia, buah apel, serangga, dan rambut. Sementara sel sudah tidak dapat dilihat lagi oleh mata manusia. Sel itu mulai dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian ternyata sel itu bukanlah objek paling kecil. Setelah sel masih kita menemukan ada bakteri, ada virus, ada DNA, kemudian ada molekul yang kecil, dan ada elektron. Kira-kira sel itu memiliki ukuran 10 mikrometer, 5-10 mikrometer. Oke, ini adalah konsep sel. Ada yang dinamakan seluler dan aseluler. A itu selalu merujuk pada kata tidak. Berarti kalau seluler itu memiliki sel, kalau aseluler berarti tidak memiliki sel. Organisme seluler di sini di bagian paling kanan ini adalah sel hewan. Kemudian di sebelah kiri ini adalah gambar dari virus HIV. Virus HIV tidak dapat dikatakan sebagai sel. Kenapa? Sesuai dengan pengertian pertama bahwa sel adalah unit struktural fungsional penyusun makhluk hidup. Sedangkan virus HIV untuk hidup saja dia harus memerlukan inang. Sementara di luar inang dia tidak dapat hidup, artinya dia tidak dikatakan sebagai sel atau kita menyebutnya aseluler. Ada dua jenis sel yang akan kita pelajari. Ada sel prokariot. Ada dua jenis sel yang akan kita pelajari. Ada sel prokariot dan sel ekariot. Tapi pembahasan akan lebih mengutamakan sel ekariot. Apa perbedaan antara sel prokariot dan ekariot? Anda perhatikan, ini ada dua gambar. Bagian kanan ini adalah gambar sel hewan, bagian kiri ini adalah gambar sel bakteri. Anda perhatikan ada bagian yang tidak dimiliki oleh bagian kiri. Ya, bagian kiri tidak memiliki membran inti, atau Anda perhatikan bagian kuning yang seperti benang di bagian kiri itu adalah DNA. DNA-nya tidak ditutupi oleh membran inti, sedangkan di gambar kanan bagian kuning yang menutupi bagian ungu di dalamnya, bagian ungu itu adalah DNA, kemudian di bagian kuning itu adalah membran intinya. Dalam arti lain, sel ekariot itu sudah memiliki membran inti. Kariot itu membran inti.
Berarti kalau prokariot artinya belum memiliki membran inti. Ini ada contoh sel tumbuhan, ini contoh sel hewan. Bisakah Anda membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan? Ya, tepat. Sel tumbuhan memiliki struktur yang lebih berbentuk ya. Kemudian dia memiliki ada bagian pelapis di bagian luarnya. Sedangkan sel hewan nampak tidak beraturan dan juga tidak memiliki bagian pelapis di bagian luarnya. Oke, ini ada perbandingan beberapa sel. Yang kiri ini adalah sel hewan, kemudian yang berwarna hijau ini adalah sel tumbuhan, yang berwarna kuning di bagian kiri bawah itu adalah sel bakteri. Anda perhatikan di bagian pojok kanan itu ada virus. Tapi virus tidak dikategorikan sebagai sel karena virus tidak hidup dan tidak memiliki organ-organ seperti yang dimiliki oleh sel. Oke. Beberapa perbedaan yang dimiliki antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel hewan tidak. Sel tumbuhan memiliki vakuola dan kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Kita akan membahas satu-satu organela yang terdapat di dalam sel. Organela sel artinya organ yang kecil yang terdapat di dalam sel. Organ-organ ini berfungsi untuk menjalankan proses kehidupan pada sel. Sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu ada inti sel di bagian tengah yang nanti akan berisi DNA. Sel tersusun atas 3 bagian utama, ada inti sel yang di bagian tengah itu berisi DNA yang berfungsi untuk pewarisan sifat, ada sitoplasma cairan sel yang di sana nanti akan ditemukan banyak organel. Kemudian bagian pembatas antara sel dengan lingkungan luar itu dinamakan membran plasma. Yang pertama yang akan kita bahas adalah inti sel. Inti sel itu berfungsi untuk mengontrol semua aktivitas sel, kemudian menyimpan kode genetik dan mengatur terjadinya proses sintesis protein, serta tempat terjadinya peristiwa replikasi untuk menggandakan DNA, juga transkripsi untuk mengubah DNA menjadi RNA. Inti sel tersusun atas beberapa bagian. Ada nukleus atau inti sel tersebut, kemudian ada nukleolus atau yang kita kenal dengan anak inti. Di sana terdapat DNA, juga tempat proses terjadinya sintesis ribosom. Kromatin itu adalah benang-benang DNA. Nuklear pore atau pori-pori inti itu adalah tempat RNA keluar. Membran inti itu membatasi antara inti sel dengan sitoplasma. Kemudian nukleoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam inti sel. Organel berikutnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi untuk peristiwa sintesis protein. Terdapat 2 bagian, ada molekul besar dan ada molekul kecil, atau subunit besar dan subunit kecil. Anda perhatikan di dalam gambar. Ada 2 jenis ribosom, ada yang terikat dengan retikulum endoplasma dan ada yang bebas di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma kasar. Kenapa kasar? Anda perhatikan ada bintik-bintik berwarna hitam di sekitar retikulum endoplasma, itu adalah ribosom. Artinya retikulum endoplasma kasar itu adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Sedangkan retikulum yang tidak ditempeli ribosom itu dinamakan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk sintesis protein, ya, karena ada ribosomnya. Sedangkan retikulum endoplasma halus ini digunakan untuk sintesis lemak karena tidak memiliki ribosom untuk sintesis protein. Badan Golgi atau aparatus Golgi ini adalah kantong pipih bertumpuk. Kita menyebutnya sisterne. Fungsinya tempat penyimpanan, modifikasi, dan penyortiran produk dari retikulum endoplasma. Di sini juga tempat modifikasi berbagai protein yang dihasilkan dari retikulum endoplasma. Berikutnya ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intraseluler. Jadi, makanan-makanan atau zat-zat yang masuk ke dalam sel melewati membran nanti akan dicerna oleh lisosom. Ini adalah mekanisme kerja sama antara inti sel, retikulum endoplasma, dan badan Golgi, di mana
DNA yang terdapat di dalam inti sel disalin oleh mekanisme sintesis protein, kemudian salinannya berupa RNA nanti akan dibawa ke ribosom untuk diubah menjadi protein tertentu. Proteinnya masuk ke dalam retikulum endoplasma untuk disusun menjadi protein yang akan diinginkan. Kemudian retikulum endoplasma halus akan membentuk vesikula untuk mentransport protein tersebut ke badan Golgi. Badan Golgi nanti akan melepaskan vesikula yang berisi protein. Protein tersebut bisa untuk di lingkungan sel di dalam ataupun di luar sel. Ini contoh produksi lisosom yang dilakukan oleh kerjasama inti, ribosom RE, dan badan Golgi, di mana hasil atau produk dari kerjasama itu merupakan lisosom yang digunakan untuk mencerna zat yang masuk ke dalam sel. Organel berikutnya adalah mitokondria, memiliki membran ganda. Ini adalah organel untuk proses respirasi seluler. Apa itu respirasi seluler? Respirasi seluler adalah proses pengubahan zat makanan oleh oksigen untuk menjadi energi. Energinya untuk apa? Energinya untuk aktivitas. Sitoskeleton ini adalah rangka sel, artinya adalah bagian yang memberikan struktur pada sel itu sendiri. Kalau manusia mah tulangnya. Sentrosom ini adalah bagian yang berfungsi pada saat pembelahan sel. Sentrosom nantinya akan membelah jadi 2 sentriol. Sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan untuk menarik kromosom membelah menjadi 2. Ini adalah flagella dan cilia. Flagella dan cilia itu berfungsi untuk alat gerak. Anda perhatikan bagian atas ini adalah gambar sperma. Itu ekor yang panjangnya adalah flagella. Flagellanya dapat bergerak seperti cambuk sehingga spermanya dapat berjalan. Gambar bagian bawah ini menunjukkan adanya cilia. Cilia biasanya lebih kecil daripada flagella, tapi berperan sama untuk pergerakan. Kloroplas organel yang hanya ditemukan pada organisme autotrop atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Ini digunakan untuk proses fotosintesis. Tumpukan hijau di dalam kloroplas itu bernama tilakoid. Nah, ini adalah membran plasma, bagian yang membatasi sel dengan ruang ekstraseluler. Membran plasma itu tersusun dari banyak struktur. Ada protein transmembran yang berfungsi untuk transport zat, kemudian ada molekul fosfolipid yang tersusun atas fosfat dan lipid. Fosfolipid memiliki kepala yang disusun oleh fosfat, kemudian memiliki ekor yang tersusun dari lemak. Fosfat suka dengan air, sedangkan lemak tidak suka dengan air. Struktur ini menyebabkan tidak semua zat bisa masuk ke dalam sel. Kemudian fosfolipid juga diapit oleh kolesterol. Kolesterol berfungsi untuk menjaga ekor hidrokarbon agar tetap pada kondisi utuh walaupun suhunya berubah. Ini fungsi-fungsi dari penyusun membran plasma yang kita sebutkan. Kemudian dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya untuk memperkokoh dinding sel tumbuhan itu sendiri. Anda perhatikan tumbuhan itu memiliki struktur yang keras, yaitu dikarenakan terdapat dinding sel yang membatasi setiap selnya. Dinding sel tersusun dari berbagai zat, ada yang disusun oleh selulosa, lignin, pektin, sampai glikoprotein. Vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan, fungsinya untuk menyimpan zat makanan. Peroksisom ini fungsinya mirip-mirip seperti lisosom, fungsinya untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi hidrogen dan oksigen. Menjadi air dan oksigen. Dan ada plastida yang fungsinya beraneka ragam. Ada yang fungsinya untuk menyimpan zat, kemudian ada yang fungsinya untuk menyimpan pigmen.